Haleluya, selamat bertemu kembali di Renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Dan saat ini kita mau kembali lagi belajar firman Tuhan. Kita membaca, mau merenungkan, dan biarlah setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, kita boleh lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali di dalam Imamat 13. Kita mau membacanya, dan saat ini saya akan memberikan judul Tahir. Di dalam pasal yang ke-13 ini kita dapat melihat gejala-gejala orang-orang yang memiliki penyakit kusta. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, di sini langsung dituliskan bahwa gejalanya itu berupa pembengkakan, bintil-bintil, atau bisa jadi ada bercak-bercak seperti panau. Kalau sekarang kita lebih kenal dengan kata panu. Kemudian di ayat 18 sampai 23, di sana dikatakan gejala berupa barah, yaitu seperti bisul. Kemudian di ayat yang ke-24 sampai 28, di sana ada gejala lagi yang berupa peradangan. Kemudian di ayat 29 sampai ke-37, di sana dituliskan gejala ini biasanya ada di kepala atau di janggut. Nah, di ayat yang pertama saya bacakan Imamat 13. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ayat 2. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan kepada orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Nah, di sini di pasal yang ke-13 ini dituliskan untuk bagaimana para imam ini bisa melihat atau mendiagnosa awal apakah seseorang ini terkena penyakit kusta atau tidak. Kemudian tugas mendiagnosa di sini bukanlah seorang tabib, tetapi seorang imam. Jadi para imam ini diharapkan bisa secara pasti, secara tepat mengenali kondisi pasien, sehingga ketika didiagnosis bahwa orang tersebut kena penyakit kusta, orang tersebut dapat diasingkan, dapat disendirikan supaya tidak menyebar ke seluruh perkemahan. Kemudian yang akan terjadi bila seseorang terdiagnosa penyakit kusta, yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, dia akan disendirikan, diberikan tempat tersendiri dan tidak tergabung oleh orang-orang yang sehat. Kemudian yang menjadi bagian yang paling menyedihkan adalah ketika dia ada di tengah kerumunan, dia harus meneriakkan dirinya sendiri bahwa najis, najis. Dia harus menyebutkan dirinya sendiri najis. Dan orang-orang harus menjauh daripadanya. Kemudian tugas imam ini benar-benar harus tahu apakah orang tersebut terkena kusta atau tidak. Karena berhubungan juga dengan orang-orang yang boleh atau tidak masuk ke dalam bait Allah. Karena di dalam bait Allah adalah tempat yang kudus, tidak najis. Kemudian yang dapat kita pelajari dari para imam, kita tidak boleh asal menghakimi. Jadi di sini dituliskan hampir satu pasal, jadi pasal 13 masih dilanjutkan lagi di pasal 14 sebagian. Itu di situ disebutkan kriteria atau gejala-gejala yang harus kita lihat apakah orang tersebut benar-benar sakit kusta atau tidak. Jadi kita tidak boleh asal menghakimi karena dampaknya juga terlalu menyedihkan untuk si pasien karena dia harus diasingkan, harus menyebut dirinya najis. Dan bagaimana ada aturan-aturan moral juga di dalam lingkungan, juga di aturan gereja yang bisa menentukan sesuatu itu salah ataupun keliru. Jikapun sesuatu itu dianggap salah,
ada cara-cara yang harus diambil atau dipilih, bahkan dilakukan, dan tidak untuk menyudutkan ataupun menyakiti hati kepada orang tersebut. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-15 saya bacakan, tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Nah, di sini disebutkan sebagian bagaimana cara untuk menegur kesalahan seseorang. Kemudian penyakit kusta. Seringkali penyakit kusta ini dilambangkan sebagai hukuman akibat dosa yang besar yang sudah dilakukan seseorang. Kemudian dampak bagi seorang yang terkena penyakit kusta ini adalah dikucilkan, disendirikan, dipisah dari orang-orang banyak, diasingkan. Dan memang penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular. Dan memang akibatnya lambat laun akan sangat mengerikan. Karena awalnya memang seperti luka kecil saja, kemudian semakin melebar, semakin besar, semakin meluas di area tubuh. Kemudian yang ketiga, penyakit tersebut bisa membuat bagian luka itu menjadi mati rasa. Bahkan bisa terkelupas atau terlepas bagian-bagian tubuh tertentu. Dan ini bisa dilambangkan sama seperti dosa. Awalnya mungkin kita melakukan dosa kecil, walaupun tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar, yang namanya dosa ya tetap dosa. Tetapi kita merasakan misalnya, kita tidak jujur dengan keuangan. Pertama, mungkin kita tidak jujur dengan Rp100.000. Kemudian setelah Rp100.000 tidak ketahuan, kita ambil 1 juta. Setelah itu semakin besar lagi, 1 miliar. Atau mungkin bisa 1 triliun dan semakin besar. Dan ketika kita melakukan hal tersebut terus-menerus, bisa jadi kita sudah tidak merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Itu yang akan menjadi bagian yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus tidak ada lagi, tidak kita rasakan untuk menegur kita, menyatakan bahwa kita sudah melakukan sebuah perilaku yang salah. Di dalam Roma 2 ayat yang ke-4. Roma 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, di sini kita mau mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, janganlah kita mudah menghakimi. Di dalam 1 Timotius 2:5 ayat yang ke-22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Memberikan penilaian atau cap kepada orang lain yang mungkin kita belum tahu persis bagaimana masalah yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita mau belajar untuk taat pada otoritas dan peraturan. Para imam ini diberikan otoritas untuk mendiagnosa. Hamba-hamba Tuhan juga diberikan otoritas oleh Tuhan dengan aturan-aturan yang ada di gereja. Kita juga harus belajar taat dan mematuhinya. Di dalam Roma 13 ayat yang pertama dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hendaklah kalian semua taat kepada pemerintah karena tidak ada pejabat yang duduk dalam pemerintahan tanpa seizin Allah. Dan setiap pejabat yang sekarang memerintah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kepada peraturan yang ada di dunia ini, kita juga harus belajar untuk taat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita mau bertobat. Di dalam Roma 3 ayat yang kedua, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, bertobatlah dari dosa-dosamu, sebab tidak lama lagi Allah akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Jangan sampai kita sudah tidak dapat merasakan teguran Tuhan atas semua kesalahan yang kita lakukan. Mari kita sama-sama belajar untuk fokus kepada kekekalan dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan.
Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk saat ini kembali firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh melakukan setiap apapun yang Tuhan inginkan. Ajar kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan dan kami boleh berdampak positif bagi orang yang bertemu dengan kami. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang selalu memperbaharui kehidupan kami. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kami, jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dan apapun yang kami butuhkan, kami perlukan, Engkau mengadakan dan mencukupkan. Kami mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.